Halo, salam sehat untuk kita semua. Bertemu kembali di channel Belem, Belajar Lempeng bersama Utisera. Di video kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai ngunduh wohing pakarti. Dan kali ini saya ditemani oleh kakak saya sendiri, yaitu Kak Felix. Halo. Oke Kak, kita langsung aja nih ya. Di video sebelumnya kan sudah dibahas nih mengenai Samubarang Tinulis. Nah, sebenarnya di video itu juga sudah disinggung sedikit mengenai ngunduh wohing pakarti ya, karena kan itu memang berhubungan. Nah, kalau menurut Kak Felix sendiri, ngunduh wohing pakarti itu yang seperti apa sih? Ya, baik. Untuk mengingat kembali, Samubarang Tinulis adalah semua hal sekecil apapun itu yang kita pikirkan, kita katakan, dan kita lakukan, semuanya itu diketahui, tercatat, dan terhitung, yang tentunya akan tiba saatnya kita mengunduh dari apa yang kita pikirkan dan lakukan tersebut. Itulah ngunduh wohing pakarti. Ngunduh wohing pakarti itu sendiri terdiri dari 3 suku kata, yaitu ngunduh yang berarti memetik, wohing yang artinya buah, dan pakarti yang artinya perbuatan. Jadi ngunduh wohing pakarti berarti memetik buah akibat perbuatan. Oke, nah tentunya perbuatan yang dimaksud di sini adalah perbuatan kita sendiri ya, saya sendiri ya? Ya, pastinya buah yang saya unduh itu adalah hasil dari perbuatan saya sendiri. Tapi sebenarnya ada juga yang disebut pohon keluarga, di mana buah yang saya unduh bisa saja berasal dari hasil perbuatan orang tua atau leluhur saya. Dan hasil perbuatan saya juga bisa diunduh oleh anak dan cucu keturunan saya nantinya. Oh, oke. Jadi kalau begitu sebenarnya ya saya nggak bisa ya menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi pada diri saya ya. Ya betul, ya saya juga setuju itu sih. Karena apa yang terjadi pada saya saat ini bisa saja merupakan unduhan dari akumulasi perbuatan saya sebelumnya. Dan juga sebenarnya nih yang saya lakukan saat ini, saya sedang menanam perbuatan yang akan saya unduh buahnya nanti. Jadi ya kalau menurut saya sih permasalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, dari keinginan-keinginan saya yang tidak lempeng. Oke, nah kalau kita ngomongin masalah buah yang akan kita unduh nih, menurut Kak Felix gimana sih supaya kita tuh bisa mengunduh buah yang positif? Tentunya untuk menghasilkan buah yang positif buat saya, ya saya harus melakukan perbuatan yang lempeng, perbuatan yang sesuai dengan nurani. Dan sebaliknya nih, perbuatan saya yang tidak lempeng, yang tidak sesuai dengan nurani, ya pasti akan menghasilkan buah yang negatif buat saya. Tapi sebenarnya buah yang dihasilkan ini tidak selalu sama persis dengan perbuatan yang dilakukannya. Contohnya nih, misalnya saya melakukan perbuatan yang tidak lempeng, misalnya contohnya mencuri. Belum tentu buah dari perbuatan mencuri saya itu bahwa saya akan mengalami kecurian juga. Tapi bisa saja berbentuk hal-hal negatif lainnya seperti penyakit, penderitaan, dan lain-lain. Oh gitu, jadi buah yang akan kita unduh nantinya itu tuh belum tentu sama dengan perbuatan yang kita lakukan ya gitu. Oke, nah kalau untuk Kak Felix sendiri, ada nggak contoh dalam kehidupan Kak Felix yang mengenai ngunduh wohing pakarti? Ada. Ya sebenarnya sih ada banyak dalam kehidupan sehari-hari saya. Karena seperti yang saya bilang, bahwa setiap saat sebenarnya kita mengunduh dari perbuatan kita yang sebelumnya. Tapi ada satu kejadian yang saya alami yang sangat mengena di saya dan menjadi salah satu titik balik saya untuk menjadi semakin lempeng. Pada waktu itu kira-kira di akhir tahun 2017, istri saya positif hamil dan mengandung anak kedua saya
yang telah saya nanti-nantikan selama bertahun-tahun lamanya waktu itu. Proses kehamilan ini seiring waktu berjalan, semua sebenarnya baik-baik saja sih, lancar lah. Sampai pada suatu ketika di usia kehamilan menginjak ke 5 bulan, pada saat saya memeriksakan ke dokter dan dilakukan USG, dokter itu melihat ada kelainan pada perkembangan organ tubuh bagian dalam janin bayi saya itu. Ya mendengar dokter itu saya kaget, shock, takut, ya semua rasa lah campur-campur. Nah kemudian saya teringat sih sebenarnya nih di awal proses kehamilan istri saya itu, tepatnya kira-kira di usia kehamilan 2 minggu, pada saat saya ketemu Uti Sera tuh mengatakan kepada saya bahwa menurut Uti Sera kok keutuhan janin bayi saya itu minus. Tapi ya pas waktu diberitahu itu saya belum begitu menanggapi dan belum begitu mau untuk menyadarinya, masih cuek lah. Karena waktu itu belum terlihat gejala apapun atau ya nggak ada hal yang mengkhawatirkan lah. Saya sendiri masih berpikir apa iya sih seperti itu. Jadi pada saat itu intinya saya tidak terlalu merespon dan tidak terlalu menanggapinya lah. Nah kemudian memasuki kehamilan bulan ke-6, saya memutuskan mencari dokter lain untuk meminta pendapat pembanding atau masukan lain lah. Akhirnya saya sama istri pun berangkat ke Jakarta untuk memeriksakan kandungan dengan salah satu dokter di Jakarta. Ternyata dokter tersebut pun menyatakan hal yang sama. Tapi dokter ini kemudian memberikan solusi sih kepada saya, yaitu untuk melakukan tindakan medis berupa operasi terhadap organ tersebut nanti setelah bayi ini lahir dan sudah dalam keadaan stabil. Ya saya sama istri menerima solusi itu dan kami menunggu sampai bayi saya lahir sebelum dilakukan operasi. Akhirnya singkat cerita pada usia kehamilan 9 bulan 10 hari bayi saya lahir dengan proses sesar. Bayi saya itu yang saya beri nama Marcelinus Satya Saputra lahir dengan kondisi normal. Semua organ tubuh luar komplit dan pada saat lahir pun ya spontan menangis. Tetapi nih dalam proses menunggu sampai kondisi bayi itu stabil untuk dilakukan operasi, bayi saya itu ternyata terkena sepsis sehingga harus dirawat secara intensif di NICU. Dan kemudian hari demi hari di dalam perjalanannya ternyata kondisi bayi ini saya ini semakin menurun terus menurun dan hanya mampu bertahan sampai usia 8 hari. Ya jadi pada usia 8 hari itulah bayi saya meninggal. Ya, saya ingat sih waktu itu memang setiap harinya kita yang di sini juga selalu setiap hari itu selalu menanti kabar ya, gimana sih perkembangan Satya waktu itu. Saya juga ingat gimana sedihnya Kak Felix, gimana terpukulnya atas kejadian ini, yang memang ini ternyata menjadi titik balik ya dalam kehidupan Kak Felix ya. Ya, pada saat peristiwa itu, saat itulah saya mulai teringat kembali kepada Tuhan dan saya berusaha untuk introspeksi diri lah. Pada saat saya introspeksi diri itu, saya teringat kembali tentang apa itu belajar hidup lempeng. Ya sebenarnya sih saya juga sudah mengenal belajar hidup lempeng ini jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Cuman sayangnya saya tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan hidup lempeng dalam keseharian saya. Waktu itu saya hanya ikut-ikutan saja untuk menyenangkan hati orang tua saya sebenarnya. Nah tadi kan dibilang Kak Felix introspeksi diri, kemudian teringat kembali akan belajar lempeng ya. Nah saat itu apa saja sih yang teringat kembali dari belajar lempeng ini? Saya jadi teringat kembali tentang apa itu kesadaran, apa itu sammubarang tinulis, dan apa itu ngunduh wohing pakarti. Dan melalui peristiwa itu ya, setelah saya renungin lebih dalam lagi ke diri saya gali lagi, ya saya jadi sadar sih. Dan saya terimalah bahwa benar pada peristiwa ini saya sedang mengunduh wohing pakarti. Karena ya saya sadar selama ini banyak sekali dari hidup saya ini yang tidak lempeng. Nah memangnya saat itu perbuatan-perbuatan apa saja yang Kak Felix lakukan? Ya pastinya sih perbuatan-perbuatan saya yang tidak lempeng. Banyak sekali sebenarnya, karena ya dalam keseharian saya memang banyak lah saya nggak melakukan yang lempeng, tapi secara garis besar intinya saya ini sering hanya mengikuti kehendak saya sendiri, pikiran saya sendiri, perasaan saya sendiri, ego saya sendiri. Ya intinya saya sering berbuat semau saya sendiri tanpa mau mendengarkan nurani saya gitu.
Ya saya mikir, saya bebas nih untuk melakukan apa saja selama saya merasa tindakan saya itu tidak merugikan orang lain loh. Selama saya merasa saya nggak ganggu orang lain gitu. Padahal sebenarnya yang tidak saya sadari bahwa itu kan perasaan saya ya, cuma asumsi saya sendiri nih kalau saya itu nggak merugikan orang lain loh gitu. Iya betul. Saya juga sering seperti itu sih. Dan lagi ketika melakukan sesuatu tuh sering nggak mikirin nih konsekuensinya apa ya nanti, buahnya apa ya yang akan saya unduh gitu. Ya bahkan ya kalau saya pernah pada saat misalnya nih saya melakukan hal negatif dengan sengaja atau sadar, saya pun masih berharap pada semoga, masih berharap pada semoga nanti hasilnya baik-baik saja, semoga hasilnya nanti nggak negatif gitu ya. Contohnya yang paling sederhana yang saya sendiri alami itu ya, misalnya saya kan sering kadang tidur malam ya, sering begadang, sehingga waktu tidur saya itu kurang, saya masih berharap semoga Tuhan memberikan kesehatan kepada saya, semoga besok bangun pagi saya bisa seger, sama seperti kalau saya nggak begadang. Ya jadi di sini poinnya intinya saya tidak mau menyadari bahwa samubarang tinulis itu ada. Oh ya, selain itu sih saya juga telah menindak rasa banyak orang. Menindas rasa ya? Menarik rasa. sih ini. Menindas rasa itu yang seperti apa sih Kak? Menindas rasa itu ya menindas perasaan orang lain. Jadi banyak perkataan dan perbuatan saya yang baik saya sadar, sengaja maupun yang nggak sadar, itu telah membuat orang lain itu terluka, orang lain itu tersakiti perasaannya. Jadi selama saya mengejar keinginan saya pribadi nih, saya suka tidak tenggang rasa dengan lingkungan sekitar nih. Saya tidak peduli dengan keadaan orang-orang lain itu yang di sekitar saya gitu. Misalnya dalam kehidupan saya pribadi aja lah, kehidupan pribadi, saya sering lebih mengutamakan pekerjaan, ambisi-ambisi, target saya, hobi saya, kesenangan saya pribadi lah. Sehingga saya kurang memberikan perhatian sama waktu pada anak dan istri saya gitu. Iya benar-benar ya, saya juga sering seperti itu sih. Jadi intinya karena keegoisan tuh nggak ada tenggang rasa dengan orang lain ya. Iya gitu. Nah setelah Kak Felix introspeksi diri dan apa sih yang bisa diambil dari peristiwa ini? Ya jujur sih saya kapok ya. Peristiwa kehilangan anak ini nih sangat menyakitkan lah buat saya. Saya nggak mau loh kejadian ini nih terulang lagi di kehidupan saya ke depannya. Jadi ya mulai saat itu saya tekad, saya mau berusaha belajar hidup lempeng supaya hidup saya lebih lempeng. Ya walaupun yang namanya masih belajar pasti ada sih jatuh bangunnya. Tapi yang saya pikir yang terpenting saya niat, saya ada nawa itu, saya mau untuk terus belajar hidup lempeng. Saya harus makin menyadari, harus eling, harus selalu ingat bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu benar-benar ada. Dan komputer Tuhan itu tidak pernah error. Dan yang terutama, ya saya harus sadar dan saya harus menerima bahwa ngunduh wohing pakarti itu nyata. Karena saya sendiri sudah mengalaminya. Ya, jadi sebenarnya antara kesadaran samubarang tinulis dan ngunduh wohing pakarti itu benar-benar berkaitan satu sama lain ya? Ya, menurut saya sangat berkaitan. Kesadaran samubarang tinulis dan ngunduh wohing pakarti itu satu kesatuan, satu garis lurus. Yang intinya adalah saya harus penuh kesadaran dalam melakukan semua hal, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena semuanya itu samubarang tinulis, pasti terlihat, tercatat, dan terhitung. Yang nantinya saya akan ngunduh wohing pakarti, menerima akibat atau buah dari perbuatan saya tersebut. Oke, ya. Baik, setelah ini kita akan menyaksikan video dari Utisera mengenai ngunduh wohing pakarti. Ngunduh wohing pakarti. Ngunduh wohing pakarti maksudnya adalah memetik hasil dari perbuatan yang telah dilakukan. Mengapa memetik hasil perbuatan? Karena setiap perbuatan itu sama saja dengan tanaman. Hari demi hari tanaman akan tumbuh semakin besar, berbunga dan berbuah. Begitupun perbuatan manusia. Semakin lama semakin banyak perbuatan yang dilakukan. Jika dikumulatifkan, semua perbuatan itu hasilnya apa? Tentunya sesuai dengan perbuatan
Siapkah menerima unduhan yang buruk? Yang harus diingat bahwa setiap manusia terpasang CCTV masing-masing, sehingga setiap perbuatannya diketahui oleh Tuhan. Itulah salah satu sifat bahwa Tuhan itu maha adil. Baik atau buruk hasil perbuatan manusia tidak mungkin salah atau tertukar dengan yang lain. Harus disadari bahwa dalam menghadapi hidup ini harus dengan kesadaran yang penuh. Sadar dengan apa yang akan dilakukan dan sadar akan akibatnya. Jika manusia sudah sampai fase ini, maka dalam menjalani hidup ini akan lebih berhati-hati. Tidak akan berbuat sesuatu semaunya saja. Dalam bahasa Jawa disebut ngumbar karep. Karena pasti berpikir akan akibatnya nanti. Apa unduhanku nanti? Kemalangan, penderitaan, atau kepahitan dalam hidup ini terjadi karena kesalahan yang dilakukan pada masa lampau olehku atau oleh nenek moyangku. Bukan Tuhan memberikan permasalahan, tetapi manusia membuat permasalahan sendiri karena ambisi atau keinginan yang tak tertahan. Sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dengan tak terkendali. Untuk itu, mari kita belajar hidup lempeng, karena hidup lempeng tidak nyenggol siapapun. Dengan hidup lempeng, manusia dapat menabung kebaikan untuk diri sendiri dan untuk generasi berikutnya. Dengan hidup lempeng ini, maka semua akan menjadi baik. Oke, baik. Terima kasih Kak Felix atas ceritanya. Sama-sama. Saya jadi lebih paham lagi dan Ya, lebih mengerti sama-sama. mengenai ngunduh woing pakarti. Sampai di sini video kali ini dan sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.